Faqutila fi ma'rakatil Yamamah. Maka Tufail bin Amr ad-Dausi pun tewas mati syahid dalam perang Yamamah. Kemudian anaknya meninggal fi ma'rakatil Yarmuk, dalam perang Al-Yarmuk yang juga dipimpin oleh Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu di masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ayahnya meninggal di masa pemerintahan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan putranya meninggal di masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kata Ibnu Katsir, waqad waqa'al amru kama awwalaha, dan ternyata perkaranya terjadi sebagaimana tafsiran dari Tufail bin Amr ad-Dausi radhiyallahu anhu. Taib. Di antara juga kisah tentang Islamnya Iyas bin Mu'adz. Iyas bin Mu'adz datang, ya, dia seorang anak muda, datang dari Yathrib, dari Madinah. Dulu Madinah namanya Yathrib. Sebelum Nabi berhijrah namanya apa? Yathrib. Dari Bani Abdul Ashhal, dia datang kota Mekah, ya, bersama dengan suku Aus. Mereka minta persekutuan dengan orang-orang Quraisy untuk melawan Khazraj. Jadi kaum Ansar itu terdiri atas dua suku, suku Al-Aus dan suku Al-Khazraj. Nah, suku Al-Aus dan suku Al-Khazraj ini nenek moyang mereka sama, namanya Qailah. Sehingga mereka disebut dengan Banu Qailah. Dua-duanya kembali kepada nenek yang sama, Qailah. Tetapi terjadi kesalahpahaman sehingga terjadi perang saudara. Selalu berperang antara suku Al-Aus dengan suku Al-Khazraj. Berperang terus sampai lebih dari 100 tahun mereka berperang. Akhirnya masing-masing mencari perlindungan. Suku Al-Khazraj minta perlindungan dengan orang Yahudi yang tinggal bersama mereka di Madinah. Suku Al-Aus minta perlindungan sama orang Quraisy. Minta perlindungan, persekutuan kepada orang-orang Quraisy. Maka mereka datang dari jauh-jauh dari kota Madinah dengan rombongannya. Mereka ingin minta bantuan dari suku Quraisy untuk melawan saudara mereka sendiri, suku Khazraj. Maka mereka pun mampir di rumahnya Utbah bin Rabi'ah, salah seorang kafir Quraisy, pembesar Quraisy. Maka dia pun muliakan mereka, ya. Kemudian mereka mohon kepada orang Quraisy agar membantu mereka untuk melawan suku Al-Khazraj. Nabi SAW mendengar kedatangan orang-orang Al-Aus ini ke kota Mekah. Maka Nabi pun datang kepada mereka. Kemudian Nabi duduk bersama mereka. Ya, kemudian Nabi berkata kepada mereka, "Hal lakum fi khairin mimma ji'tum lahu?" Maukah aku tawarkan kepada kalian yang sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kalian cari di sini? Faqalu lahu, "Wa madzak?" Apa itu yang lebih baik daripada tujuan kami ke sini? Qala, "Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'athani ilal ibad." Aku adalah utusan Allah. Allah utus aku kepada hamba-hambanya. Ad'uhum ila an ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'an. Nabi langsung kontan, tidak lama-lama, langsung masalah tauhidnya. Tidak pakai muqaddimah karena pertemuan mereka cuma sebentar, ya. Mau nunggu ngobrol-ngobrol dulu keburu pulang, ya. Kebulang syirik nanti repot. Nabi langsung to the point. Aku utusan Allah, Allah mengirimku kepada hamba-hambanya. Aku menyuruh mereka agar menyembah Allah semata dan tidak berbuat syirik sama sekali. Wa anzala alayyal kitab, Allah turunkan kepadaku Alkitab. Kemudian Nabi sebut tentang Islam. Nabi bacakan Al-Quran kepada mereka. Kemudian Iyas bin Mu'adz yang masih muda yang hadir di antara rombongan suku Al-Aus, beliau berkata, "Ei kaum, hadza wallahi khairun mimma ji'tum lahu." Benar, yang dibawa oleh orang ini lebih baik daripada apa yang kita cari. Fa akhadha Abul Haisar wasmuhu Anas bin Rafi' hafnatan min turab al-batha fa daraba biha wajah Iyas bin Mu'adz. Ada pemimpin rombongan namanya Abul Haisar, dia jengkel mendengar perkataan Iyas bin Mu'adz, maka dia pun mengambil segenggam pasir, dia lemparkan ke wajah Iyas bin Mu'adz. Qala da'na minka, tinggalin kami wahai Iyas, ya. Sungguh kita datang ke sini bukan untuk orang ini. Kita datang di sini untuk minta bantuan kepada orang-orang Quraisy. Kalau kita ngikuti orang ini, lebih parah. Tadinya kita ngajak Quraisy bantu kita ngelawan Khazraj. Kalau kita ngikut orang ini, kita musuhan sama Quraisy, sama musuhan sama Khazraj. Ente ini gimana sih? Ini bikin masalah orang ini. Tahu nggak kalau kita ikut dia, tadinya Quraisy jadi musuh kita, jadi tadinya jadi teman kita, sekarang jadi apa? Musuh kita. Ya. Waktu mereka lagi ribut-ribut, Iyas hanya diam saja, Rasulullah SAW pergi. Rasulullah SAW pergi, mereka ribut sendiri. Wansarafu ilal Madinah. Tapi rupanya Iyas bin Mu'adz masuk. Dakwah Nabi masuk ke hatinya. Ya. Ini kata para ulama, ada kondisi di mana kita harus to the point, tidak usah tunggu lama-lama. Seperti kondisi seperti ini, mau nunggu lama-lama, kita ketemu orang misalnya di pesawat. Udah ngobrol langsung masalah tauhid, jangan ngomong macam-macam. Nanti di mana rumah di mana, keburu dia turun sudah enggak ketemu lagi. Udah bismillah ketemu lagi. Ada kawan saya begitu dia cerita, saya kalau ketemu orang di
di mobil, diam-diam bukan orang Islam, saya langsung bicara masalah tauhid. Pak orang apa? Oh, Pak ini langsung dia tembak. Siapa tahu pulang kena syubhat kan? Benar juga. Pokoknya tembak langsung, karena nggak ada kesempatan lagi kedua kali. Hidayah di tangan Allah, kita hanya badlul sabab, kita hanya sampaikan sebab, masalah dapat tidak atau tidak urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW tidak tunda-tunda, ketemu orang ini mungkin cuma sekali saja dengan mereka, Nabi langsung sampaikan masalah itu. Saya utusan Allah, Allah utus saya kepada hambanya, Allah turunkan kepada saya Al-Quran, Allah menyuruhku agar kalian tidak berbuat syirik, sembah Allah saja. Selesai. Rupanya Iyas bin Mu'adz terpengaruh dan dia pun masuk Islam. Kemudian tidak lama kemudian terjadi perang Bu'ath. Perang Bu'ath itu perang besar-besaran terhebat antara suku Al-Aus dengan suku Al-Khazraj, perang saudara. Kemudian Iyas bin Mu'adz pun meninggal dalam peperangan tersebut. Waktu dia meninggal dunia, dia bertahlil la ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillah, subhanallah, subhanallah. Kemudian kaumnya tidak ragu bahwasanya dia meninggal dalam kondisi apa? Muslim. Oleh karenanya para ulama menyebutkan termasuk dari orang-orang para sahabat. Di awal-awal sahabat yang masuk Islam ya. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, Iyas bin Mu'adz masuk Islam muda karena dia pemuda. Kemudian dia tidak punya tanggung jawab, dia bukan pemimpin kabilah ya. Beda dengan Abul Haisar tadi yang ambil pasir lempar ke wajahnya. Dia susah masuk Islam. Dia pimpinan kabilah, kemudian dia punya tanggung jawab. Kalau dia masuk Islam nanti orang pada ribut. Terlalu banyak pertimbangan untuk bisa masuk Islam. Adapun Iyas bin Mu'adz sudah dia masuk Islam sudah, dia sendirian, dia enggak ada masalah ya. Enggak ada tanggung jawab harus lapor ke sana ke sini, enggak ada masuk Islam. Makanya dia mudah masuk Islam. Adapun Abul Haisar tidak masuk Islam. Entah gimana nasibnya tidak disebut lagi, mungkin dia meninggal setelah itu. Abul Haisar tadi yang tadi melemparkan pasir ke wajah Iyas bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Kan terkadang seorang masuk Islam banyak pertimbangan duniawi yang dia pikirkan. Ya, banyak pertimbangan dunia. Masuk Islam, aduh repot. Banyak orang masuk Islam, dia tahu Islam itu benar, dia tidak masuk Islam. Kenapa? Waduh, kalau saya masuk Islam nanti enggak boleh minum khamr lagi, enggak boleh berzina lagi. Aduh, repot masuk Islam. Sunat lagi, aduh bukan. Apa namanya? Jadi masuk Islam mikir-mikir panjang ya. Ya, masih dia mengutamakan dunia daripada akhirat. Padahal dia tahu Islam itu benar. Dan ada orang model seperti ini. Kalau saya masuk Islam bagaimana keluarga saya akan diusir oleh keluarga saya, sehingga menghalangi dia untuk masuk Islam. Terlalu banyak pertimbangan. Dan tidak ada uzur bagi dia kalau sudah seperti dia sudah tahu Islam benar, dia tidak masuk, tidak ada uzur baginya. Nah, kalau orang masuk Islam kita langsung sambut orang tersebut, ya. Risikonya belakangan. Pokoknya dia masuk Islam dulu. Nanti diusir oleh kaumnya, dia itu belakangan. Harus kita ayomi. Ya. Ada sebagian ikhwan yang memang mengayomi orang-orang seperti ini ya. Karena mereka begitu masuk Islam pasti ada permasalahan, pasti ada permasalahan. Makanya ada suatu cerita ya. Saya diceritakan oleh seorang kawan. Jadi ada orang kafir atau non Muslim ya. Dia memasuk Islam, tertarik dengan Islam. Maka dia datang, orang kaya, dia datang kepada seorang teman, kata teman tersebut, aduh, saya enggak bisa jelaskan Islam dengan baik. Udah kamu pergi ke itu si fulan, dia lebih pintar daripada saya. Kamu ke sana. Nah, datanglah orang kafir itu kepada orang Muslim tadi, pedagang juga. Ini sama-sama pedagang. Kemudian akhirnya orang Islam tadi bilang sama orang kafir ini, ya fulan, ente masuk Islam. Islam itu indah, tapi apa ente tahu? Kalau ente masuk Islam, ente disunat, tahu enggak? Ente disunat. Situ ente bayar zakat, itu bayar zakat, artinya ente diambil, tahu enggak? 20%. Ente enggak boleh minum khamar, ente enggak boleh makan babi, ente enggak boleh ini, ente enggak boleh ini. Akhirnya orang tadi enggak jadi masuk Islam. Dia jadi masuk Islam. Akhirnya temannya datang sama dia, gimana Filan, sudah masuk Islam? Enggak, dia enggak masuk. Kenapa? Saya bilang gini. Kenapa ente takut-takuti dia? Dia sudah kaya di dunia, nanti di akhirat sama-sama kita lagi, enggak mau, biar miskin di akhirat katanya. Enak aja sudah kaya di dunia, di akhirat mau jadi orang kaya kayak kita, enggak, biar dia masuk neraka. Ini enggak boleh seperti ini. Ini haram. Bisa jadi dia memikul dosa orang tersebut ya. Saya kalau teman saya cerita ini benar Ustaz, terjadi Ustaz cerita ya. Tapi
Jadi kalau kita masuk Islam, sampaikan aja, jangan bikin takut-takut sama orang. Sampaikan indahnya Islam. Nabi tidak bilang nanti kalau kamu masuk Islam begini, enggak ada. Nabi bilang Islam itu indah, Islam itu kebahagiaan, Islam itu gini. Ini masuk Islam, insya Allah sudah dapat hidayah, mau disunat, mau diapain, mudah insya Allah. Yang penting dia masuk Islam dulu, dekati dia, jadikan teman, kemudian dakwahi dia. Baru nanti dia pikir masalah belakangan. Jangan ditakut-takuti sejak awal. Ya. Nanti kalau masuk Islam nanti bisa istri 4 loh. Semangat ya masuk Islam. Baik. Yaumul Bu'ats adalah perang besar-besaran yang terjadi menjelang Nabi SAW berhijrah. Ada yang mengatakan 5 tahun sebelum Nabi berhijrah terjadi perang Bu'ats. Perang Bu'ats ini memang muqaddimah yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat. Beliau berkata, "Kana yaumu Bu'atsin yauman qaddamahu Allah li rasulih." Sungguhnya perang Bu'ats adalah hari peperangan yang muqaddimah Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqadima Rasulullah sallam wa qad iftaraqa mala'uhum wa qutilat sarawatuhum. Nabi datang kepada mereka berhijrah dalam kondisi mereka sudah tidak kuat lagi, dalam kondisi pembesar-pembesar mereka sudah tewas wa jurihu dan terluka. Sehingga ini memudahkan mereka untuk masuk Islam. Bu'ats adalah suatu makanan, suatu tempat yang ada di semacam hisan, semacam benteng. Ada yang mengatakan adalah mazra'ah, yaitu semacam kebun yang letaknya dekat kampung Bani Quraidah. Kira-kira 1,5 kilo atau 2 kilo atau berapa kilo di daerah kiblat dari Masjid Nabawi. Di situlah terjadi peperangan besar-besaran antara suku Al-Aus dan suku Khazraj. Dan perang besar-besaran tersebut mengakibatkan pimpinan-pimpinan mereka pada tewas seluruhnya. Suku Al-Aus dipimpin oleh Hudzair, bapaknya Usaid bin Hudzair radhiyallahu anhu. Kemudian suku Al-Khazraj dipimpin oleh Amr bin Nu'man Al-Bayadhi. Kemudian terjadi peperangan, pertama kemenangan dipegang oleh suku Khazraj. Kemudian Hudzair, pimpinan suku Aus, mengkokohkan pasukannya, akhirnya terbalik, Aus yang menang. Dan Hudzair pun terluka. Adapun Amr bin Nu'man, pimpinan suku Khazraj, meninggal dunia dalam peperangan. Hudzair terluka tatkala itu, kemudian dia meninggal setelah terjadi peperangan. Sekitar 5 tahun sebelum hijrah peperangan ini terjadi. Sehingga pembesar-pembesar yang ada di suku Aus, suku Khazraj semuanya tewas. Semuanya tewas. Tinggal anak-anak muda. Umur 30-an, 34, 35, semua yang tua-tua semuanya sudah meninggal. 40 ke atas pada tewas semuanya. Tewas dalam peperangan tersebut. Dan ini memudahkan anak-anak muda untuk masuk Islam. Cuma tinggal satu senior yang masih hidup. Satu ekor yang masih hidup. Yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Pimpinan orang-orang munafik. Dia satu-satunya senior yang masih hidup dari suku Aus dan suku Khazraj. Yang lain semua sudah tewas. Makanya dia adalah penghalang utama dakwah Nabi di kota Madinah. Ketika semua senior-senior sudah tewas, artinya suku Aus, suku Khazraj, mereka sepakat mengangkat Abdullah bin Ubay bin Salul menjadi pemimpin mereka. Karena dia satu-satunya yang senior yang masih tersisa. Tinggal satu ekor ini aja. Dia yang harus diangkat menjadi pemimpin. Maka dia sudah senang bakalan diangkat menjadi pemimpin kota Madinah. Tiba-tiba Nabi datang berhijrah, semuanya masuk Islam, menjadikan Nabi sebagai pemimpin. Maka dia hasad. Dia hasad kepada Nabi SAW. Dia tidak mau masuk Islam. Tidak mau masuk Islam. Terus tidak mau masuk Islam sampai terjadi perang Badar pada tahun 2 Hijriah. Kemudian orang Quraisy terkalahkan, maka dia pun takut, akhirnya dia masuk Islam. Cuma KTP doang, dia jadi orang apa? Munafik, sampai tewas dalam kondisi apa? Munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul. Taib. Bagaimana kisah awal masuknya kaum Ansar dalam Islam? Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi berdakwah, menawarkan Islam, menawarkan dirinya kepada kabilah-kabilah. Nabi dapati hati mereka tertutup seluruhnya. Tidak ada yang mau terima, tidak ada, mereka tertutup. Apalagi orang-orang Quraisy gencar mengatakan, hati-hati, ini penyihir namanya Muhammad. Hati-hati, jangan sampai sihir kami yang menimpa kami berpindah ke kampung kalian. Hati-hati. Semua orang takut dengar perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.